Hai semuanya, balik lagi di channel GMP Movie. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview salah satu film Korea yang berjudul Exit. Film ini dibintangi oleh Jo Jung Suk dan Yoona SNSD. Exit merupakan salah satu film terlaris pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Lee Sang Gun ini sukses mendapatkan 2 juta penonton hanya dalam waktu 4 hari sejak awal perilisan. Film ini menceritakan tentang seorang pengangguran yang memiliki hobi panjat tebing. Selama ini dia selalu diremehkan oleh keluarga dan teman-temannya, dan hobinya pun dianggap tidak bermanfaat. Saat itulah dia dituntut untuk menyelamatkan dirinya serta orang-orang di sekitarnya dengan kemampuan yang dimiliki sebagai pemanjat tebing. Kalau gitu, kita langsung aja nonton filmnya sama-sama. Film dimulai dengan memperlihatkan pria yang sedang berolahraga bernama Yeongnam. Alih-alih aksinya itu ditonton oleh para gadis, Yeongnam justru ditonton oleh beberapa orang nenek yang sedang duduk di taman itu. Yeongnam lalu mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan bahwa lamaran pekerjaan yang telah dia ajukan telah ditolak. Lalu, muncul sekelompok anak kecil yang kemudian mulai membicarakan Yeongnam. Di antara anak-anak itu, ada seorang anak laki-laki yang merupakan keponakan dari Yeongnam, yaitu Jiho. Jiho terlihat malu karena memiliki paman seperti Yeongnam yang hanya seorang pengangguran. Anak-anak itu bahkan berkata bahwa Yeongnam hanyalah seorang pengangguran yang hanya bisa memanjat tebing. Yeongnam yang melihat Jiho pun lantas memanggilnya dan berencana membelikannya sebuah es krim. Jiho pun memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya dan akhirnya pergi. Malam itu, Yeongnam tengah nongkrong bersama teman-temannya yang sama-sama seorang pengangguran. Di sana, mereka semua mendapat sebuah peringatan bahwa telah terjadi gempa bumi di kota lain. Teman Yeongnam pun berkata bahwa hidup mereka juga merupakan sebuah bencana karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Di sebuah rumah terlihat keluarga Yeongnam yang terlihat sangat harmonis. Di sana ada ibu dan ayah Yeongnam. Ada juga kakak Yeongnam yang tidak lain adalah ibu Jiho dan tentu saja Yeongnam sendiri. Kakak Yeongnam pun masuk ke dalam kamar adiknya itu dan melihat Yeongnam yang tengah bersantai. Dia lantas meminta adiknya itu untuk segera memotong rambutnya karena mereka sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70. Kakaknya berkata, meskipun tidak ada yang bisa dibanggakan dari Yeongnam, setidaknya dia harus berpenampilan rapi saat pesta ulang tahun ibunya nanti. Kemudian kakak Yeongnam membuka lemari adiknya itu yang ternyata berisi peralatan untuk memanjat tebing. Melihat hal itu membuat kakak Yeongnam kembali marah dan memintanya untuk mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Yeongnam yang kesal dengan sikap kakaknya itu lantas menyuruhnya untuk keluar dari kamarnya. Besoknya Yeongnam tengah mengikuti sebuah pertandingan panjat tebing. Namun sayangnya, dia gagal saat akan mencapai puncak. Dia dikalahkan oleh seorang wanita bernama Wijo. Scene pun berpindah di mana Yeongnam dan keluarganya tengah bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun sang ibu di sebuah hotel bernama Green Garden. Sesampainya di hotel itu, mereka pun disambut oleh keluarga mereka yang lain. Saat sedang makan, Yeongnam mengajak Jiho untuk makan bersama dengannya. Tapi, lagi-lagi Jiho memilih untuk mengabaikan pamannya itu. Yeongnam pun lalu mendapatkan pertanyaan dari sepupunya tentang apa saja yang dia lakukan selama ini. Dan tanpa merasa malu, Yeongnam menjawab pertanyaan sepupunya itu dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hanyalah makan, tidur, dan buang air. Acara berikutnya adalah di mana saat semua keluarga laki-laki berebut untuk menggendong sang ibu secara bergantian. Tapi sayangnya, Yeongnam tidak mendapatkan kesempatan itu. Acara tiup lilin pun dimulai. Saat akan menyalakan lilin, datanglah seorang staf hotel yang ternyata adalah Wijo. Yeongnam dan Wijo pun saling bertatapan dan merasa sama-sama terkejut. Tak lama kemudian, Yeongnam dan Wijo pun yang ternyata masih sama-sama ingat bahwa mereka pernah bertemu di lomba panjat tebing pun akhirnya mulai mengobrol dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Ternyata Wijo merupakan wakil manajer di tempat tersebut. Wijo pun lantas bertanya tentang pekerjaan Yeongnam saat ini.
Karena ingin terlihat keren, Yongnam pun akhirnya memilih untuk berbohong dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang CEO di salah satu perusahaan asuransi. Wijo lalu kembali membahas tentang masa lalu mereka, dan ternyata dulu saat mereka masih sama-sama berada di bangku kuliah, Yongnam pernah menyatakan cintanya pada Wijo. Tapi sayangnya, pernyataan cinta itu justru mendapat penolakan. Yongnam pun berusaha terlihat baik-baik saja di depan Wijo. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada hal apapun yang terjadi padanya setelah penolakan yang dilakukan oleh Wijo padanya. Namun, kenyataan yang terjadi adalah Yongnam justru menangis usai mengalami hal tersebut. Wijo lalu dipanggil oleh manajernya, dan sepertinya manajernya tersebut menyukai Wijo karena beberapa kali pria itu terus-menerus memanggilnya dengan panggilan sayang. Manajernya itu juga meminta Wijo untuk menerima tawarannya untuk berkencan. Tapi, bukannya menjawab, Wijo memilih untuk diam dan seolah merasa tidak tertarik dengan tawaran manajernya itu. Yongnam yang secara tidak sengaja mendengar hal itu pun langsung berbalik dan merasa sedikit kecewa. Tak lama kemudian muncul dua orang staf yang tiba-tiba saja membuat manajer Wijo berubah sikap. Dia yang semula bersikap manis pada Wijo, kini justru membentaknya lalu kemudian beranjak pergi. Di tempat lain terlihat ada sebuah mobil tangki yang sedang parkir di depan sebuah gedung. Lalu terlihat seorang pria misterius yang keluar dari dalam truk itu dan kemudian memutar sebuah tuas. Melihat tindakan mencurigakan pria itu sekaligus karena pria itu telah memarkir truknya sembarangan, hingga akhirnya kedua orang security yang tengah berjaga di sana itu pun lantas menghampiri pria tersebut dan menegurnya. Hingga tiba-tiba saja truk tersebut mengeluarkan asap secara terus-menerus. Sementara itu di dalam hotel, keluarga Yongnam nampak sudah menyelesaikan acara tersebut. Saat akan pulang, ibunya justru terlihat sibuk membungkus makanan untuk dia bawa pulang. Sementara itu di luar gedung mulai terlihat kepulan asap yang semakin lama semakin menyebar luas. Awalnya warga sekitar merasa takjub dengan adanya fenomena asap tersebut. Tapi ternyata, semua orang yang menghirup asap tersebut mulai sesak nafas hingga kejang. Keadaan kota seketika berubah menjadi kacau. Bahkan, kondisi lalu lintas di kota itu juga semakin tak terkendali. Hingga ada sebuah mobil yang kemudian terbakar lalu menabrak sebuah truk yang tengah mengangkut tabung gas. Salah satu tabung gas tersebut pun terpental dan masuk ke dalam gedung tempat di mana keluarga Yongnam berada. Semua orang di dalam gedung itu pun mulai panik dan berlarian keluar. Namun, saat mereka keluar, mereka justru dibuat semakin kebingungan dengan keadaan kota yang justru terlihat kacau. Mereka juga melihat orang-orang yang berlarian dan mencoba menghindari asap yang sepertinya beracun itu. Melihat hal itu pun, Wijo langsung menyuruh mereka untuk kembali ke dalam gedung. Di sisi lain, kakak Yongnam justru berencana untuk kabur dengan mengendarai mobil. Sepertinya dia tidak tahu bahwa ada asap beracun yang lebih berbahaya yang justru berada di luar gedung. Yongnam pun berteriak dan berusaha mengatakan pada kakaknya untuk kembali ke dalam gedung. Tapi, saat kakaknya berencana untuk kembali ke dalam gedung, dia justru terjatuh hingga membuatnya tanpa sengaja menghirup asap itu hingga membuatnya sesak nafas. Tanpa berlama-lama lagi, Yongnam segera menolong kakaknya dan membawanya ke dalam gedung. Tapi, efek asap tersebut sepertinya mulai bereaksi. Saat tubuh sang kakak, tiba-tiba saja terlihat kejang akibat menghirup asap beracun tersebut. Saat Yongnam dan Wijo melihat keluar jendela, mereka pun kaget karena melihat seluruh kota yang mulai diliputi asap beracun. Dan yang membuat mereka khawatir adalah karena asap tersebut semakin lama justru semakin tinggi. Melihat hal tersebut, Yongnam pun meminta kepada semua orang yang berada di dalam gedung untuk segera naik ke atap gedung. Tapi sayangnya, seluruh keluarga Yongnam tidak ada yang mempercayai ucapannya dan memilih untuk tetap berada di sana. Hingga akhirnya mereka pun mendapatkan pesan darurat yang mengatakan bahwa mereka harus naik ke atap gedung. Setelah menerima pesan itu, barulah keluarganya percaya pada ucapan Yongnam. Sebelum naik ke atap, Yongnam dan Wijo menggunakan keterampilannya yang mereka miliki untuk membuat tandu darurat untuk membawa kakak Yongnam yang masih terbaring lemas, tak berdaya. Saat mereka telah berada di depan pintu yang menuju ke atap gedung dan mencoba untuk membukanya, pintu tersebut justru terkunci. Pria yang merupakan atasan Wijo tadi lantas berkata bahwa kunci pintu tersebut sepertinya berada di lantai 1 yang tentu saja lantai tersebut sudah dipenuhi oleh asap beracun.
Atasan Wiju tadi juga menambahkan bahwa pintu itu tidak bisa didobrak dengan cara biasa. Namun ada cara lain untuk membuka pintu itu, yaitu dengan membukanya dari luar. Karena merasa hal tersebut sangat mustahil, akhirnya mereka pun segera mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk membuka pintu itu. Di saat yang sama, muncul sebuah berita yang menghimbau agar warga menggunakan masker yang sudah tersedia di dalam gedung. Sayangnya, setiap gedung hanya memiliki 3 masker yang memiliki oksigen, dan oksigen tersebut hanya bertahan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Mendengar hal itu, atasan Wijo yang licik pun diam-diam pergi dan berencana untuk menyembunyikan masker tersebut. Tak lama kemudian Wijo pun pergi untuk mencari masker itu, tapi sayangnya masker tersebut sudah tidak ada. Saat Wijo berpapasan dengan atasannya dan bertanya perihal masker tersebut, atasannya itu justru berpura-pura tidak mengetahui apapun. Yongnam yang sudah mulai putus asa pun berbicara pada Wijo dan berkata bahwa dia akan memanjat gedung itu agar bisa membuka pintu gedung dari luar. Dia pun akhirnya melemparkan sesuatu hingga kaca gedung itu pun pecah. Saat Yongnam tengah bersiap-siap, Wijo terlihat berusaha untuk menahannya. Meskipun Yongnam sudah seringkali melakukan panjat tebing, namun memanjat gedung juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Hingga tak lama kemudian seluruh keluarga Yongnam pun juga datang untuk mencegahnya. Tapi sayangnya Yongnam tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap melakukannya. Saat Yongnam tengah melompat dan berhasil berada di sisi gedung lainnya, tiba-tiba saja pegangannya terlepas dan hampir membuatnya terjatuh. Lihat hal itu, Jiho yang selama ini selalu mengabaikan pamannya itu kini tengah berteriak dan berusaha untuk menyemangatinya. Dan akhirnya Yongnam pun berhasil naik ke gedung itu. Seolah paham dengan situasi yang tengah dialami oleh Yongnam, Wijo pun segera pergi ke lokernya dan mengambil sesuatu dari dalam sana. Lalu, dia segera memberikannya pada Yongnam. Yongnam pun memberanikan diri untuk kembali melompat ke gedung hotel. Sementara itu keluarganya terus memperhatikan setiap pergerakan Yongnam yang bisa saja membahayakan nyawanya. Sementara itu, Yongnam terus saja memanjat gedung itu. Namun, karena tali pengamannya itu kurang panjang, dia pun memutuskan untuk memotong tali itu dan berdoa sekaligus berharap agar semuanya berjalan sesuai rencana. Wijo yang melihat hal itu pun ikut berteriak karena apa yang dilakukannya sudah sangat gila. Tapi lagi-lagi Yongnam tetap mengabaikannya dan terus melanjutkan rencananya itu untuk terus memanjat gedung. Saat akan tiba di tujuan, tiba-tiba saja Yongnam teringat bahwa biasanya dia selalu gagal saat akan mencapai puncak. Sambil terus fokus dan juga berdoa, Yongnam pun menguatkan tekadnya agar kali ini dia bisa sampai di puncak. Karena jika dia gagal, maka sudah pasti Yongnam akan terjatuh dari gedung lantaran dia sudah memutus tali pengaman yang berada di pinggangnya tadi. Untungnya Yongnam pun berhasil. Dia lalu segera membukakan pintu gedung untuk keluarganya. Di tempat lain, yaitu di sebuah kantor berita, nampak tengah menayangkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas, yang merupakan penyebab dari kekacauan yang terjadi di kota itu. Ternyata pelakunya adalah seorang kepala farmasi yang ingin membalas dendam karena hak paten atas penemuannya telah diambil oleh perusahaan tempatnya bekerja. Scene lalu kembali ke Yongnam dan keluarganya yang kini tengah berada di atap hotel. Namun, masalah mereka belum selesai. Karena ternyata helikopter yang seharusnya menyelamatkan mereka hanya melintas begitu saja lantaran tidak melihat keberadaan mereka semua. Wijo dan kakak ipar Yongnam akhirnya pun memiliki sebuah ide dengan menggunakan pengeras suara untuk menarik perhatian helikopter tersebut. 사람 살려주세요! Dan benar saja hal itu pun berhasil menarik perhatian helikopter dan tim penyelamat. Tapi sayangnya kapasitas helikopter itu tidak dapat mengangkut mereka semua, sehingga salah satu dari mereka harus keluar dari helikopter itu. Dan Wijo pun mengalah lalu memutuskan untuk tidak ikut ke dalam helikopter tersebut. Melihat hal itu, Yongnam pun juga melakukan hal yang sama. Dia ikut turun dari helikopter dan memilih untuk menemani Wijo di atap gedung.
Setelah helikopter penyelamat beserta keluarga Yongnam pergi, Yongnam pun meminta maaf kepada Wijo. Dia merasa bersalah kepada gadis itu lantaran karena keluarganya lah, sehingga Wijo tidak bisa ikut masuk ke dalam helikopter. Wijo pun akhirnya jujur dan berkata pada Yongnam bahwa sebenarnya dia ingin sekali ikut masuk ke dalam helikopter itu sambil menangis. Melihat hal tersebut, Yongnam pun akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia lantas menunjuk sebuah gedung tertinggi yang berada di sana dan berkata, setelah mereka selamat, dia akan melamar Wijo di gedung itu. Wijo yang sebenarnya sudah tahu bahwa Yongnam adalah seorang pengangguran memintanya untuk berhenti bergurau. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja ada sebuah helikopter yang lewat sambil mengarahkan lampu tepat ke arah mereka. Hal itu tentu saja membuat Yongnam dan Wijo merasa kegirangan karena berpikir mereka akan segera diselamatkan. Tapi rupanya helikopter itu hanya sekedar lewat karena ternyata mereka memilih untuk mendarat di atap gedung lainnya dan menyelamatkan orang-orang yang berada di sana karena ada lebih banyak orang yang harus diselamatkan di gedung itu. Yongnam dan Wijo pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam gedung dan mengambil perlengkapan yang mungkin saja akan mereka butuhkan nanti. Wijo juga berhasil menemukan masker yang sebelumnya disembunyikan atasannya, lalu membawa masker tersebut untuk mereka gunakan nanti. Dia juga mengganti rok yang sebelumnya dia gunakan dengan sebuah celana panjang agar bisa lebih leluasa bergerak. Di tempat evakuasi terlihat keluarga Yongnam yang sangat khawatir karena mereka belum melihat kehadiran Yongnam di sana. Sementara itu di tempat lain, Yongnam dan Wijo yang telah menggunakan masker dan berpakaian lengkap lantas berlari menuju gedung lain. Saat tiba di gedung lain, Yongnam melihat timer di masker oksigennya yang ternyata sudah berjalan selama 10 menit. Dan itu artinya sebentar lagi oksigen di dalam masker Yongnam akan segera habis. Karena filter masker tersebut hanya tinggal satu, Yongnam pun memilih untuk mengganti filter masker miliknya lalu pergi meninggalkan Wijo. Melihat hal itu tentu saja membuat Wijo menjadi sangat kesal karena pria itu telah meninggalkannya. Padahal Yongnam tengah masuk ke dalam gedung dan berusaha mencari filter baru yang nanti bisa digunakan oleh Wijo. Di sisi lain, asap beracun itu semakin lama semakin tinggi, hingga Wijo pun memutuskan untuk memanjat dan naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi tak lama kemudian Yongnam pun datang sambil membawa filter oksigen baru dan segera mengganti filter oksigen milik Wijo. Dan di saat yang sama, Wijo pun baru sadar bahwa di sana ada sebuah tangga yang seharusnya bisa dia gunakan untuk naik ke tempat itu tanpa harus bersusah payah memanjat seperti tadi. Singkat cerita, Yongnam dan Wijo pun akhirnya sampai di ruang fitness. Karena udara dan tubuh mereka mulai terasa panas, akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menyalakan kipas angin. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk meredakan asap dengan menyemprotkan air. Lalu, scene kembali pada Yongnam dan Wijo yang saat ini tengah berusaha untuk berpindah ke gedung lain dengan menggunakan tali dan barbel sebagai tumpuan. Dan dengan hati-hati juga penuh perjuangan, akhirnya Wijo sampai di seberang gedung. Saat tiba giliran Yongnam untuk keluar dan menyeberang, tiba-tiba saja keluar kepulan asap yang berasal dari ruang barbeque. Melihat hal itu pun, Yongnam memilih untuk kembali ke gedung tersebut dan meminta Wijo untuk pergi meninggalkannya. Hal itu tentu saja membuat Wijo merasa sedih. Tapi, beberapa saat kemudian Yongnam pun muncul dari dalam kepulan asap dengan menggunakan masker yang sebelumnya telah mereka gunakan tadi. Di tempat lain, ayah dan paman Yongnam yang merasa khawatir memutuskan untuk menjemput Yongnam dan mengendarai sebuah taksi. Tapi, mereka malahan terhenti di sebuah danau yang berada di seberang kota. Dan kebetulan, di sana ada 2 orang reporter yang sedang meliput keadaan kota dengan menggunakan drone. Melihat hal itu, ayah Yongnam pun meminta kepada kedua reporter itu untuk mencari keberadaan anaknya dengan menggunakan drone tersebut. Awalnya reporter tersebut menolak, namun saat ayah Yongnam memberikannya uang, reporter itu pun langsung setuju. Saat ini Yongnam dan Wijo tengah berada di sebuah gedung perbelanjaan. Di sana mereka melihat sekelompok anak sekolah yang terkunci di sebuah gedung tepat di seberang gedung mereka. Tak lama kemudian datang sebuah helikopter penyelamat yang akan menyelamatkan mereka berdua. Namun mereka menolak
dan memberikan isyarat agar helikopter tersebut lebih dulu menyelamatkan anak-anak itu. Tapi sepertinya tim penyelamat yang berada di dalam helikopter itu tidak mengerti, hingga Yongnam dan Wijo pun menggunakan manekin yang ada di sana untuk membuat simbol atau petunjuk berupa anak panah yang mengarah ke gedung tempat di mana anak-anak itu berada. Hingga akhirnya, pilot helikopter tersebut pun mengerti dan segera menyelamatkan anak-anak di gedung tersebut, dan untuk kedua kalinya, Yongnam dan Wijo gagal dievakuasi. Di saat yang sama, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan besar yang menyebabkan kepulan asap beracun itu naik semakin cepat. Melihat hal itu, mereka pun lantas memutuskan untuk pergi ke sebuah tower tertinggi yang berada di sana. Saat Yongnam dan Wijo masih berusaha untuk berpindah dari gedung satu ke gedung lainnya, lalu muncul sebuah drone yang tidak lain adalah drone milik reporter suruhan ayah Yongnam tadi. Tapi keduanya mengira bahwa drone tersebut adalah milik tim penyelamat. Karena kepulan asap naik semakin cepat, mereka pun mau tak mau berlari agar segera sampai di tower tertinggi yang mereka tuju. Tanpa mereka sadari, ternyata hal yang mereka lakukan itu telah disiarkan di televisi dan beberapa channel streaming lainnya. Namun sayangnya, tiba-tiba baterai drone milik reporter itu habis, sehingga membuat semua orang yang sedang menonton mereka menjadi histeris. Saat Yongnam dan Wijo hampir sampai di tower yang mereka tuju, langkah mereka harus terhenti lantaran jarak antara gedung di mana tempat mereka berada saat ini ternyata memiliki jarak yang cukup jauh dengan tower tersebut, sehingga sangat mustahil bagi mereka untuk melompat ke sana. Melihat kepulan asap yang semakin lama semakin tinggi, mereka pun hanya bisa menangis dan pasrah. Namun, di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba muncul banyak sekali drone yang datang dan pada akhirnya dapat membantu menahan kepulan asap tersebut. Lalu ada sebuah drone yang kemudian menghampiri mereka, dan seolah mengerti, Yongnam lalu mengikat tali di drone itu untuk nantinya drone tersebut akan mengaitkan tali itu pada tower crane yang berada di seberang mereka. Dan mereka pun meluncur dengan menggunakan tali yang sudah tersambung antara gedung tempat mereka berada dengan tower tadi. Tapi sayangnya saat sedang meluncur, tiba-tiba saja mereka terhenti di tengah-tengah. Beberapa saat berlalu dan rupanya tali tersebut tidak mampu menahan bobot tubuh Yongnam dan Wijo lebih lama. Sehingga Wijo pun memutuskan untuk memotong tali tersebut agar mereka berdua bisa berayun. Dan di saat yang bersamaan, ikatan tali itu pun terlepas sehingga membuat mereka berdua terjatuh. Tak lama kemudian terlihat sebuah helikopter beserta tim penyelamat yang telah berusaha mencari keberadaan Yongnam dan Wijo. Lalu tim penyelamat itu pun melihat beberapa kembang api yang ternyata berasal dari Yongnam dan Wijo yang ternyata masih hidup dan selamat. Akhirnya Yongnam dan Wijo pun berhasil selamat dari tempat itu dan tiba di tempat evakuasi pada pagi harinya. Dan kedatangan mereka pun tentu saja langsung disambut oleh keluarga Yongnam. Wijo pun nampak tengah memberikan kabar kepada keluarganya yang tinggal di luar kota dan mengatakan bahwa dirinya selamat dan dalam keadaan baik-baik saja. Yongnam yang merasa terharu dan lega akhirnya memutuskan untuk menggendong ibunya karena pada saat pesta ulang tahun ibunya semalam dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal itu.
Di sisi lain nampak atasan Wijo yang kembali menghampiri Wijo dan memanggilnya dengan panggilan sayang. Namun, Wijo yang sudah muak dengan pria itu lantas memukulnya dan melampiaskan seluruh kemarahannya pada atasannya itu. Saat Yongnam dan Wijo kembali bertemu usai menyelesaikan urusan mereka masing-masing, Yongnam pun kembali mengembalikan pengait milik Wijo kepadanya. Tapi, Wijo menolak dan mengatakan pada Yongnam agar pria itu mengembalikannya di lain waktu agar mereka bisa bertemu lagi. Tak lama kemudian hujan pun turun sehingga membuat asap itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Dan film pun selesai.